Petugas kapal patroli milik Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Belawan Sumatera Utara berhasil menggagalkan pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal berbendera Tiongkok di perairan Aceh. Selain menyita kapal, petugas juga menangkap 29 anak buah kapal, satu diantaranya luka tembak. Kapal asing berbendera Tiongkok yang membawa 29 anak buah kapal ditangkap petugas saat mencuri ikan di perairan Aceh dan merupakan buronan sejumlah negara. Dalam kapal tersebut terdapat 25 warga negara Tiongkok dan 4 warga negara Indonesia yang ditangkap di perairan Jambu Aye, Aceh saat mencuri. Selain pelaku, petugas juga menyita sebuah kapal dan hasil tangkapan laut seberat lebih dari 100 ton. Hingga kini puluhan pelaku masih menjalani pemeriksaan di Lantamal menunggu proses penyelidikan lebih lanjut. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menanggapi tantangan Ketua BPK Hari Asar Asis yang meminta Ahok menggugat hasil audit BPK atas kasus sumber waras ke pengadilan jika merasa tidak puas. Namun menurut Ahok hal tersebut tidak bisa dilakukan karena akan menghilangkan pasal kewenangan BPK. Menurut Ahok, pihak yang merasa tidak puas akan hasil audit BPK tidak bisa menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi, melainkan hanya bisa mengadukan ke Majelis Kehormatan Kode Etik BPK. Ahok menambahkan dirinya sudah mengadukan hasil audit BPK terkait jual beli lahan sumber waras ke Majelis Kehormatan Kode Etik BPK dan sudah mendapatkan tanggapan. Namun demikian, selama hampir 8 bulan pengaduan tersebut dikirim, Ahok mempertanyakan tidak adanya pemanggilan atas dirinya. Ahok mengaku baru mendapatkan surat permintaan maaf dari Majelis Kehormatan Kode Etik BPK sehari setelah ia memprotes tidak adanya pemanggilan atas dirinya. Dalam suratnya, Majelis Kehormatan Kode Etik BPK menyatakan pihaknya tidak memanggil Ahok karena merasa tidak perlu. Kan Bang Yusril udah baik hati, kasih tahu. Saya kan bilang BPK kayak Tuhan Allah. Bang Yusril udah bilang kalau audit BPK itu nggak bisa dievaluasi dari siapapun. Nggak ada kalau gugat ke MK menghilangkan pasal wewenang BPK. Itu lain kasus. Jadi kalau kamu tidak puas dengan hasil audit BPK, bukan ngadu ke pengadilan, tetapi Anda mengadu ke Majelis Kehormatan. Tapi waktu saya mengadu, dia balas, dia tidak manggil saya sampai 8 bulan. Pas saya protes, barulah kemarin saya terima suratnya. Begitu saya protes, besoknya datang surat. Saya nggak tahu backdate atau enggak, dimundurin kira-kira seminggu tanda tangannya. Majelis itu mengatakan, mohon maaf, Anda tidak dipanggil karena tidak perlu. Kamu kalau ngadu kehilangan barang ke polisi, kamu dipanggil duluan nggak dari polisi? Karena kamu akan ditanya polisi, lu hilangnya kenapa hilang, kenapa lu ngadu? Ini masa saya ngadu ke BPK, kagak dipanggil. Basuki Cahayapurnama menampik tudingan BPK yang menyebut ada hal tak lazim dalam transaksi pembelian lahan rumah sakit sumber waras. Ahok memastikan tidak ada kerugian negara dalam transaksi ini. Menanggapi tudingan BPK yang menyebut transaksi pembayaran lahan sumber waras dilakukan terburu-buru, Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengaku tidak mengetahui persis persoalan teknis pembayaran. Namun pihaknya menegaskan transaksi tersebut tidak mempengaruhi kerugian negara. Sebelumnya BPK menyebut kejanggalan transaksi yang dilakukan melalui transfer tunai sebesar 775,69 miliar rupiah dari Pemprov DKI ke pihak ketiga. Selain itu transaksi juga dilakukan di akhir tahun 2014, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2014 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya nggak tahu, teknis saya udah nggak tahu. Dan itu juga nggak salah. Nggak salah juga. Nggak ada yang salah juga. Kenapa harus di akhir tahun itu Pak? Saya nggak tahu, mereka kejar kan pemerintah kan suka. Makanya masih tanya teknis. Sekarang kalau kamu boleh bayar sampai tanggal 31 malam jam 22, jam 24. Dan kamu mau bayar dengan cara apa, karena buru-buru atau apa, teknis mesti tanya sama mereka ya. Salah di mana? Tapi itu bukan dari yang perintah Pak Ahok. Itu, saya kan nggak ada perintah. Kalau perintah apapun juga urusannya apa? Masa saya sampai masih urusin teknis bayar-bayar gitu.
Ya, sementara itu Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hari Azhar Aziz memastikan lembaganya bekerja profesional dalam mengaudit pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras. Meski RS Sumber Waras dan Badan Pertanahan Nasional menyebut lokasi lahan ada di Jalan Kiai Tapa, Jakarta, Hari tetap bersikukuh lokasinya justru ada di Jalan Tomang, Jakarta. Di wilayah yang saya kira sudah jelas. Jadi tidak usah lagi dipertanyakan. Hasil BPK itu seperti itu, sudah profesional. Jadi biarkanlah ini ya kalau kecuali kita mau menikmati drama ini di media-media, silakan, nggak apa-apa. Daripada kita nonton sinetron kan, lebih baik nonton ini. Dan terkait polemik pembelian lahan ini, Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta menggelar konferensi pers siang ini terkait polemik hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ya, dan tadi seperti yang Ketua KPK sampaikan, KPK saat ini memilih untuk berhati-hati untuk menyelidiki hasil temuan BPK dan fakta yang ada di lapangan. Rekan kami Wilson Purbaka melaporkan informasi selengkapnya dari Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta. Wilson, apa penjelasan pihak RS Sumber Waras terkait dengan dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras? Ya Zilvia, tadi baru saja pihak Rumah Sakit Sumber Waras menjumpai media dan memaparkan beberapa hal. Di antaranya adalah betul bahwa Rumah Sakit Sumber Waras ini memiliki 2 sertifikat tanah, yaitu atas nama Yayasan Sumber Waras dan yang kedua adalah atas nama Yayasan Siming Hui. Dan menurut pengakuan dari pihak Sumber Waras, yang dijual kepada pihak Pemprov DKI hanyalah sertifikat tanah atas nama Yayasan Sumber Waras yang memiliki luas 3,6 hektar dan ini juga dijual sesuai dengan NJOP tahun 2014 yaitu Rp20.755.000 dan ini dijual memang sesuai dengan NJOP 2014 karena tanda tangan perjanjian antara pihak Rumah Sakit Sumber Waras dan juga pihak Pemprov DKI Jakarta dilangsungkan tanggal 17 Desember 2014. Nah, yang menarik di sini adalah dari 2 sertifikat tanah ini, pihak Rumah Sakit Sumber Waras hanya memiliki 1 surat PBB, yaitu surat PBB yang dikeluarkan tahun 1970 yang menyatakan bahwa Rumah Sakit Sumber Waras memiliki tanah seluas 6,9 hektar dan terletak di Jalan Kiai Tapa. Nah, ini berarti ada perbedaan persepsi antara pihak Pemprov DKI Jakarta dan juga BPK karena jika kita melihat ini pernyataan dari Gubernur dari Pemprov DKI Jakarta yaitu Ahok, dia hanya mengatakan membeli tanah di wilayah 3,6 hektar di wilayah Kiai Tupa. Sementara pernyataan dari pihak BPK sendiri ini mengatakan ada perselisihan yaitu tanah yang dimaksudkan adalah tanah seluas 3,4 hektar yang berada di sisi Tomang Utara sehingga di sini juga ada perselisihan. Sementara menurut BPK sendiri ini juga bahwa pihak Pemprov DKI Jakarta ini diduga berpotensi untuk merugikan negara yaitu senilai 191 miliar rupiah karena memang awalnya pihak Rumah Sakit Sumber Waras ini akan menjual Rumah Sakit Sumber Waras ini seluas 3,6 hektar ini kepada pihak PT CKU yang pada tahun 2013 dan saat itu NJOP hanya sekitar 7 juta. Namun pada saat perjanjian dengan PT CKU ini pihak dari Rumah Sakit Sumber Waras menyatakan akan menjual tanah di Rumah Sakit Sumber Waras ini seharga Rp15.500.000. Dan ini yang menarik Zilvia dan juga Iqbal karena pihak dari Rumah Sakit Sumber Waras ini tidak menaikkan harga kepada pemerintah DKI Jakarta karena memang pemerintah DKI Jakarta rencananya akan membangun rumah sakit ini menjadi rumah sakit kanker dan juga jantung yang merupakan akan dikelola pemerintah. Dan ini pihak Rumah Sakit Sumber Waras menilai bahwa pihak Rumah Sakit Yayasan Sumber Waras ini memiliki visi yang sama dengan pihak Pemprov DKI Jakarta sehingga tidak ada kenaikan harga NJOP. Maksud kami tidak ada kenaikan harga terhadap penjualan
ke pihak Pemprov DKI Jakarta. Dan saat ini juga pihak Rumah Sakit Sumber Waras tadi yang diwakili oleh Abraham Tejanegara yang merupakan dirut dari Rumah Sakit Sumber Waras ini juga sudah memaparkan hal ini kepada pihak BPK dan juga KPK, sehingga pihak KPK sudah sepenuhnya mengetahui hal ini, dan inilah yang saat ini sedang diselidiki KPK karena ada selisih 191 miliar yang ditemukan BPK ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan saat ini juga pihak KPK sangat berhati-hati untuk menyelesaikan kasus ini karena ingin menyesuaikan fakta yang diterima dari BPK dan juga ingin menyesuaikan dengan fakta di lapangan. Zilvia dan juga Iqbal. Baik, terima kasih. Wilson Purba melaporkan langsung dari RS Sumber Waras, Jakarta. Masalah rumah sakit Sumber Waras terus didalami, kini KPK harus berhati-hati untuk menentukan temuan BPK dan fakta lapangan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wilson Purba. Wilson, sejauh mana penyelidikan kasus rumah sakit Sumber Waras hingga kini dari pantauan Anda? Ya Iqbal, saat ini pihak KPK terus mendalami kasus Sumber Waras ini, dan juga semakin kesini suasana antara BPK dan juga Pemprov DKI semakin memanas. Dan ada yang menarik di sini Iqbal, karena ternyata rumah sakit Sumber Waras ini memiliki 2 surat tanah dan ada 2 lahan berarti, dan yang dimaksud oleh Pemprov DKI Jakarta ini adalah lahan Sumber Waras berada di Jalan Kiai Tapa, sedangkan BPK ini bermaksud bahwa lahan Sumber Waras ini adalah lahan yang menghadap ke Tomang Raya. Nah, ini sangat menarik Iqbal, karena ternyata dari perdebatan yang selama ini terjadi, ternyata memang ada 2 rumah sakit, maksud kami 2 surat tanah yang dimiliki oleh Sumber Waras, dan ini juga dibenarkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional atau BPN. BPN sendiri ini menyebutkan bahwa status tanah ini bersifat hak guna bangunan dengan nomor 2787, sehingga seharusnya tidak ada masalah jika nantinya lahan ini akan diperjualbelikan. Nah, selain itu yang menarik di sini adalah selain adanya 2 surat tanah, ini nilai jual objek pajak yang digunakan pemerintah DKI Jakarta dan juga yang digunakan BPK ini berbeda. BPK menggunakan penghitungan NJOP tahun 2013 dengan harga tanah yaitu sebesar Rp15.500.000 per meternya, dan harga inilah yang merupakan harga yang ditawarkan ke pihak Ciputra Karya Utama. Sedangkan berbeda dengan pihak Pemprov DKI ini menggunakan perhitungan NJOP tahun 2014 dengan hanya, maksud kami dengan harga tanah yaitu Rp20.700.000 per meternya, dan inilah harga inilah yang nantinya akan dibeli pemerintah untuk kawasan Sumber Waras ini dijadikan rumah sakit jantung dan juga kanker milik pemerintah dan akan dikelola oleh pemerintah. Dan dengan perbedaan ini, di tanah seluas 3,6 hektar ini, BPK menemukan adanya kejanggalan dan juga adanya potensi kerugian negara yang ditimbulkan oleh keputusan Pemprov DKI Jakarta, yaitu sebesar Rp191 miliar. Dan kasus ini memang sudah terjadi atau sudah dilakukan sejak tahun 2014, namun hingga tahun ini 2016 masih belum ada kepastian sebenarnya seperti apa kasus ini, bagaimana nantinya akan terjadi berikutnya. Dan memang beberapa waktu lalu pihak Pemprov DKI Jakarta ini juga sempat melakukan balik nama Rumah Sakit Sumber Waras dan juga sempat melakukan penghitungan ulang terhadap Sumber Waras ini, karena memang beberapa tahun 2015 BPK juga sempat memanggil Basuki Cahayapurnama waktu itu sebagai Pemprov DKI Jakarta untuk dimintai keterangan terkait dengan surat tanah dari Rumah Sakit Sumber Waras ini. Dan berikut pernyataan dari Badan Pertanahan Nasional dan juga dari pihak Rumah Sakit Sumber Waras. Sumber Waras kalau kita lihat dalam posisi petanya ya, ini petanya nih, ini seperti ini nih. Jadi ini Jalan Kiai Tapa, ini batasnya nih, ini batas.
batas, nih, batas. Nah, ini terbelah dua. Terbelah dua. Sertifikat yang sini adalah ini. Sertifikat sini yang dibelah dengan Pemprov adalah ini. Nah, kalau kita lihat di sertifikat yang di sebelah sini, ini alamatnya Jalan Kiai Tapa. Bisa dilihat di surat ukurnya pun Jalan Kiai Tapa. Ya. Sertifikat Pemprov yang ini kalau kita lihat juga Jalan Kiai Tapa. Surat ukurnya pun mengatakan Jalan Kiai Tapa. Nih kenyataannya nih. Pengukuran agak lama karena mengembalikan batas kan itu hamparannya dari 1. Untuk sertifikat yang AGB 2878 ini batasnya sebelah mana kan perlu rekonstruksi dulu pengembalian batas. Setelah itu jadi saat ini juga sedang dalam proses, cuman polemiknya makin begini jadi saya menunggu sebentar, tapi tetap kita proses, sudah berjalan. Dan pengambilan batas itu nanti berarti akan yang menentukan yang batas yang HGB 2878 ini sebelah mana? Ya, itu hanya mengembalikan batas karena yang dibeli itu berdasarkan sertifikat 2878 Kelurahan Tomang itu luasnya kan 36410 meter. Ya, itu dikembalikan di posisi itu. BPK sudah diserahkan ke KPK, namun pihak KPK masih terus mendalami kasus ini dan bertindak hati-hati agar tidak menguntungkan satu pihak, sehingga pihak KPK juga ini masih belum mau terbuka kepada media sejauh mana progres penyelidikan dari kasus sumber waras ini. Iqbal. Wilson Purba, terima kasih atas laporan Anda. Ini pihak dari Rumah Sakit Sumber Waras menyatakan akan menjual tanah di Rumah Sakit Sumber Waras ini seharga Rp15.500.000. Dan ini yang menarik, Zilvia dan juga Iqbal, karena pihak dari Rumah Sakit Sumber Waras ini tidak menaikkan harga kepada pemerintah DKI Jakarta, karena memang pemerintah DKI Jakarta rencananya akan membangun rumah sakit ini menjadi rumah sakit kanker dan juga jantung yang merupakan akan dikelola pemerintah. Dan ini pihak Rumah Sakit Sumber Waras menilai bahwa pihak Rumah Sakit Yayasan Sumber Waras ini memiliki visi yang sama dengan pihak Pemprov DKI Jakarta, sehingga tidak ada kenaikan harga NJOP. Maksud kami tidak ada kenaikan harga terhadap penjualan ke pihak Pemprov DKI Jakarta. Dan saat ini juga pihak Rumah Sakit Sumber Waras tadi yang diwakili oleh Abraham Tejanegara yang merupakan dirut dari Rumah Sakit Sumber Waras ini juga sudah memaparkan hal ini kepada pihak BPK dan juga KPK, sehingga pihak KPK sudah sepenuhnya mengetahui hal ini. Dan inilah yang saat ini sedang diselidiki KPK karena ada selisih 191 miliar yang ditemukan BPK ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan saat ini juga pihak KPK sangat berhati-hati untuk menyelesaikan kasus ini karena ingin menyesuaikan fakta yang diterima dari BPK dan juga ingin menyesuaikan dengan fakta di lapangan. Zilvia dan juga Iqbal. Baik, terima kasih. Wilson Purba melaporkan langsung dari RS Sumber Waras, Jakarta. Masalah Rumah Sakit Sumber Waras terus didalami, kini KPK harus berhati-hati untuk menentukan temuan BPK dan fakta lapangan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wilson Purba. Wilson, sejauh mana penyelidikan kasus Rumah Sakit Sumber Waras hingga kini dari pantauan Anda? Ya Iqbal, saat ini pihak KPK terus mendalami kasus Sumber Waras ini dan juga semakin kesini suasana antara BPK dan juga Pemprov DKI semakin memanas. Dan ada yang menarik di sini Iqbal, karena ternyata Rumah Sakit Sumber Waras ini memiliki 2 surat tanah dan ada 2 lahan berarti, dan yang dimaksud oleh Pemprov DKI Jakarta ini adalah lahan Sumber Waras berada di Jalan Kiai Tapa, sedangkan BPK ini bermaksud
bahwa lahan sumber waras ini adalah lahan yang menghadap ke Tomang Raya. Nah, ini sangat menarik Iqbal karena ternyata dari perdebatan yang selama ini terjadi, ternyata memang ada dua rumah sakit, maksud kami dua surat tanah yang dimiliki oleh sumber waras, dan ini juga dibenarkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional atau BPN. BPN sendiri ini menyebutkan bahwa status tanah ini bersifat hak guna bangunan dengan nomor 2787, sehingga seharusnya tidak ada masalah jika nantinya lahan ini akan diperjualbelikan. Nah, selain itu yang menarik di sini adalah selain adanya dua surat tanah, ini nilai jual objek pajak yang digunakan pemerintah DKI Jakarta dan juga yang digunakan BPK ini berbeda. BPK menggunakan penghitungan NJOP tahun 2013 dengan harga tanah yaitu sebesar Rp15.500.000 per meternya, dan harga inilah yang merupakan harga yang ditawarkan ke pihak Ciputra Karya Utama. Sedangkan berbeda dengan pihak Pemprov DKI ini menggunakan perhitungan NJOP tahun 2014 dengan hanya, maksud kami dengan harga tanah yaitu Rp20.700.000 per meternya, dan inilah harga inilah yang nantinya akan dibeli pemerintah untuk kawasan sumber waras ini dijadikan rumah sakit jantung dan juga kanker milik pemerintah dan akan dikelola oleh pemerintah. Dan dengan perbedaan ini, di tanah seluas 3,6 hektar ini, BPK menemukan adanya kejanggalan dan juga adanya potensi kerugian negara yang ditimbulkan oleh keputusan Pemprov DKI Jakarta, yaitu sebesar Rp191 miliar. Dan kasus ini memang sudah terjadi atau sudah dilakukan sejak tahun 2014, namun hingga tahun ini 2016 masih belum ada kepastian sebenarnya seperti apa kasus ini, bagaimana nantinya akan terjadi berikutnya. Dan memang beberapa waktu lalu pihak Pemprov DKI Jakarta ini juga sempat melakukan balik nama rumah sakit sumber waras dan juga sempat melakukan penghitungan ulang terhadap sumber waras ini, karena memang beberapa tahun 2015 BPK juga sempat memanggil Basuki Cahayapurnama waktu itu sebagai Pemprov DKI Jakarta untuk dimintai keterangan terkait dengan surat tanah dari rumah sakit sumber waras ini. Dan berikut pernyataan dari Badan Pertanahan Nasional dan juga dari pihak rumah sakit sumber waras. Sumber waras kalau kita lihat dalam posisi petanya ya, ini petanya nih, ini seperti ini nih. Jadi ini jalan kiat apa? Ini batasnya nih. Ini batas. Batas, nih, batas. Nah, ini terbelah dua. Terbelah dua. Sertifikat yang sini adalah ini. Petugas kapal patroli milik Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Belawan Sumatera Utara berhasil menggagalkan pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal berbendera Tiongkok di perairan Aceh. Selain menyita kapal, petugas juga menangkap 29 anak buah kapal, satu diantaranya luka tembak. Kapal asing berbendera Tiongkok yang membawa 29 anak buah kapal ditangkap petugas saat mencuri ikan di perairan Aceh dan merupakan buronan sejumlah negara. Dalam kapal tersebut terdapat 25 warga negara Tiongkok dan 4 warga negara Indonesia yang ditangkap di perairan Jambu Aye, Aceh saat mencuri. Selain pelaku, petugas juga menyita sebuah kapal dan hasil tangkapan laut seberat lebih dari 100 ton. Hingga kini puluhan pelaku masih menjalani pemeriksaan di Lantamal menunggu proses penyelidikan lebih lanjut. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menanggapi tantangan Ketua BPK Hari Asar Asis yang meminta Ahok menggugat hasil audit BPK atas kasus sumber waras ke pengadilan jika merasa tidak puas. Namun menurut Ahok hal tersebut tidak bisa dilakukan karena akan menghilangkan pasal kewenangan BPK. Menurut Ahok, pihak yang merasa tidak puas akan hasil audit BPK tidak bisa menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi, melainkan hanya bisa mengadukan ke Majelis Kehormatan Kode Etik BPK. Ahok menambahkan dirinya sudah mengadukan hasil audit BPK terkait jual beli lahan sumber waras ke Majelis Kehormatan Kode Etik BPK dan sudah mendapatkan tanggapan.
Namun demikian, selama hampir 8 bulan pengaduan tersebut dikirim, Ahok mempertanyakan tidak adanya pemanggilan atas dirinya. Ahok mengaku baru mendapatkan surat permintaan maaf dari Majelis Kehormatan Kode Etik BPK sehari setelah ia memprotes tidak adanya pemanggilan atas dirinya. Dalam suratnya, Majelis Kehormatan Kode Etik BPK menyatakan pihaknya tidak memanggil Ahok karena merasa tidak perlu. Kan Bang Yusril udah baik hati, kasih tahu. Saya kan bilang BPK kayak Tuhan Allah. Bang Yusril udah bilang kalau audit BPK itu nggak bisa dievaluasi dari siapapun. Nggak ada kalau gugat ke MK menghilangkan pasal wewenang BPK. Itu lain kasus. Jadi kalau kamu tidak puas dengan hasil audit BPK, bukan ngadu ke pengadilan, tetapi Anda mengadu ke Majelis Kehormatan. Tapi waktu saya mengadu, dia balas, dia tidak manggil saya sampai 8 bulan. Pas saya protes, barulah kemarin saya terima suratnya. Begitu saya protes, besoknya datang surat. Saya nggak tahu backdate atau enggak, dimundurin kira-kira seminggu tanda tangannya. Majelis itu mengatakan fakta yang ada di lapangan. Rekan kami Wilson Purba akan melaporkan informasi selengkapnya dari Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta. Wilson, apa penjelasan pihak RS Sumber Waras terkait dengan dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras? Ya Zilvia, tadi baru saja pihak Rumah Sakit Sumber Waras menjumpai media dan memaparkan beberapa hal. Di antaranya adalah betul bahwa Rumah Sakit Sumber Waras ini memiliki 2 sertifikat tanah, yaitu atas nama Yayasan Sumber Waras dan yang kedua adalah atas nama Yayasan Siming Hui. Dan menurut pengakuan dari pihak Sumber Waras, yang dijual kepada pihak Pemprov DKI hanyalah sertifikat tanah atas nama Yayasan Sumber Waras yang memiliki luas 3,6 hektar dan ini juga dijual sesuai dengan NJOP tahun 2014 yaitu Rp20.755.000 dan ini dijual memang sesuai dengan NJOP 2014 karena tanda tangan perjanjian antara pihak Rumah Sakit Sumber Waras dan juga pihak Pemprov DKI Jakarta dilangsungkan tanggal 17 Desember 2014. Nah, yang menarik di sini adalah dari 2 sertifikat tanah ini, pihak Rumah Sakit Sumber Waras hanya memiliki 1 surat PBB, yaitu surat PBB yang dikeluarkan tahun 1970 yang menyatakan bahwa Rumah Sakit Sumber Waras memiliki tanah seluas 6,9 hektar dan terletak di Jalan Kiai Tapa. Nah, ini berarti ada perbedaan persepsi antara pihak Pemprov DKI Jakarta dan juga BPK karena jika kita melihat ini pernyataan dari Gubernur dari Pemprov DKI Jakarta yaitu Ahok, dia hanya mengatakan membeli tanah di wilayah 3,6 hektar di wilayah Kiai Tupa. Sementara pernyataan dari pihak BPK sendiri ini mengatakan ada perselisihan yaitu tanah yang dimaksudkan adalah tanah seluas 3,4 hektar yang berada di sisi Tomang Utara sehingga di sini juga ada perselisihan. Sementara menurut BPK sendiri ini juga bahwa pihak Pemprov DKI Jakarta ini diduga berpotensi untuk merugikan negara yaitu senilai 191 miliar rupiah karena memang awalnya pihak Rumah Sakit Sumber Waras ini akan menjual Rumah Sakit Sumber Waras ini seluas 3,6 hektar ini kepada pihak PT CKU yang pada tahun 2013 dan saat itu NJOP hanya sekitar 7 juta, namun pada saat perjanjian dengan PT CKU... Mohon maaf, Anda tidak dipanggil karena tidak perlu. Kamu kalau ngadu kehilangan barang ke polisi, kamu dipanggil duluan nggak dari polisi? Karena kamu akan ditanya polisi, lu hilangnya kenapa hilang, kenapa lu ngadu? Ini masa saya ngadu ke BPK, kagak dipanggil. Basuki Cahayapurnama menampik tudingan BPK yang menyebut ada hal tak lazim dalam transaksi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Ahok memastikan tidak ada kerugian negara dalam transaksi ini.
Menanggapi tudingan BPK yang menyebut transaksi pembayaran lahan sumber waras dilakukan terburu-buru, Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengaku tidak mengetahui persis persoalan teknis pembayaran. Namun pihaknya menegaskan transaksi tersebut tidak mempengaruhi kerugian negara. Sebelumnya BPK menyebut kejanggalan transaksi yang dilakukan melalui transfer tunai sebesar 775,69 miliar rupiah dari Pemprov DKI ke pihak ketiga. Selain itu transaksi juga dilakukan di akhir tahun 2014, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2014 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya nggak tahu, teknis saya udah nggak tahu. Dan itu juga nggak salah. Nggak salah juga. Nggak ada yang salah juga. Kenapa harus di akhir tahun itu Pak? Saya nggak tahu, mereka kejar kan pemerintah kan suka, makanya masih tanya teknis. Sekarang kalau kamu boleh bayar sampai tanggal 31 malam jam 22, jam 24. Dan kamu mau bayar dengan cara apa, karena buru-buru atau apa, teknis mesti tanya sama mereka ya. Salah di mana? Tapi itu bukan dari yang perintah Pak Ahok. Itu saya kan nggak ada perintah. Sekarang kau perintah apapun juga urusannya apa? Masa saya sama mesti urusin teknis bayar-bayar gitu. Ya, sementara itu Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hari Azhar Aziz memastikan lembaganya bekerja profesional dalam mengaudit pembelian lahan rumah sakit sumber waras. Meski RS Sumber Waras dan Badan Pertanahan Nasional menyebut lokasi lahan ada di Jalan Kiai Tapa, Jakarta, Hari tetap bersikukuh lokasinya justru ada di Jalan Tombang, Jakarta. Jadi wilayah yang saya kira sudah jelas. Jadi tidak usah lagi dipertanyakan. Hasil BPK itu seperti itu, sudah profesional. Jadi biarkanlah ini ya kalau kecuali kita mau menikmati drama ini di media-media, silakan, nggak apa-apa. Daripada kita nonton sinetron kan, lebih baik nonton ini. Dan terkait polemik pembelian lahan ini, Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta menggelar konferensi pers siang ini terkait polemik hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ya, dan tadi seperti yang Ketua KPK sampaikan, KPK saat ini memilih untuk berhati-hati untuk menyelidiki hasil temuan BPK dan